Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ririn di kelas biologi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Supaya pembelajaran kita berjalan baik, ilmu yang kita dapatkan barokah dan bermanfaat, mari kita buka pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas Cahyo untuk memimpin doa. Halo? Siap, Bu. Cahyo? Siap. Ya, silahkan dipimpin berdoa terlebih dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Cahyo. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti siap ya untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Siap, Ibu. Siap, Bu. Oke, sebelum kita mulai, saya absen dulu kehadiran kalian ya. Cahyo hadir ya. Kemudian Erna, Bu. Aini, hadir. Iza, hadir. Ya, hadir Ibu. Hadir. Ya. Dwi hadir. Dwi. Hadir Ibu. Hadir. Ya. Hesti hadir. Hadir Bu. Ya. Udah hadir semua ya? Ya Bu. Hadir. Ya Bu. Hadir Bu. Nah, anak-anak masih ingat di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Komponen ekosistem ya Ibu? Iya, tentang komponen ekosistem. Ada komponen apa saja dalam ekosistem itu? Biotik dan abiotik. Iya, betul sekali. Biotik dan abiotik. Coba, ada yang bisa menyebutkan contoh dari komponen biotik? Saya, Bu. Ya, silakan. Tumbuhan, hewan, Bu. Iya, tumbuhan, hewan. Manusia Kemudian juga, Bu. Ya, manusia. Di pertemuan sebelumnya kan Bu Ririn juga menjelaskan peranan dari masing-masing komponen biotik ini ya. Kalau tumbuhan itu peranannya sebagai apa? Ya, hewan sebagai apa? Iya. Coba tadi siapa yang menjawab? Fatim ya? Saya, Bu. Iya, Bu. Iya, tumbuhan sebagai apa, Fatim? Produsen. Produsen. Kemudian kalau hewan? Konsumen, Bu. Konsumen. Iya. Kira-kira antara produsen dengan konsumen ini ada hubungannya atau enggak ya? Atau mereka berhubungan enggak ya? Ya berhubungan, Bu. Iya, berhubungan. Kan nanti tumbuhan dimakan hewan, Bu. Iya, betul sekali. Ya, jadi ada hubungannya. Kalau dalam ekosistem hubungan ini kan disebut dengan interaksi ya. Jadi tumbuhan akan dimakan oleh hewan. Nah, hari ini kita akan belajar itu anak-anak ya. Jadi bagaimana interaksi antar komponen biotik itu dalam ekosistem. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari interaksi antar komponen biotik ini? Jadi setelah kita mempelajari interaksi yang terjadi antar komponen biotik itu, kita akan lebih mengenal tentang ekosistem, tentang lingkungan di sekitar kita, sehingga kita akan tahu bagaimana menjaga lingkungan kita, bagaimana menjaga ekosistem kita supaya tetap seimbang. Karena manusia itu tidak bisa hidup jauh dari lingkungannya, kita sangat tergantung pada lingkungan sekitar kita. Ya, jadi itu manfaat dari mempelajari interaksi. Kemudian untuk tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran, dari pemahaman yang sudah kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya, ya, hari ini kita akan mempertanyakan dan memprediksi terkait permasalahan ekosistem pada area persawahan di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang akan kita hubungkan dengan interaksi antar komponen biotik. Jadi nanti di sini kalian diharapkan
akan mampu memprediksi dan menjelaskan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kemudian mampu memprediksi dan menjelaskan bentuk-bentuk interaksi antar komponen biotik, kemudian mampu menjelaskan aliran energi dalam suatu ekosistem, kemudian mampu memprediksi dan menggambarkan bentuk dari piramida ekologi, kemudian mampu mempertanyakan dan memprediksi sebab akibat dari adanya interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem. Nah, ini untuk alur pembelajaran ya. Jadi alur pembelajaran kita hari ini nanti kalian akan Bu Ririn orientasikan pada suatu masalah yang berkaitan dengan ekosistem. Kemudian kalian akan berdiskusi bersama kelompok untuk membagi tugas kelompok, menyiapkan alat-alat untuk penyelidikan kalian, baru nanti masuk ke penyelidikan kelompok. Nah, penyelidikan kelompok ini nanti kalian juga akan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bu Ririn sediakan. Kemudian setelah selesai, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasinya. Nah, anak-anak, untuk kegiatan pertama, orientasi pada masalah, silahkan kalian bisa membaca artikel yang berjudul Hama Tikus Serang 2.940 hektar sawah di Bojonegoro. Berikut peta sebarannya. Kalian bisa klik link ya, sudah Bu Ririn bagikan juga linknya di grup kelas ya, atau bisa scan barcode. Apa, Jin? Hah? Nah, jadi seperti ini nanti tampilan dari artikelnya ya, tampilan awalnya. Nah, silakan saya beri waktu 2 menit untuk membaca artikel ini sebentar. Apa sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Oh ya, Bu Ririn tadi lupa ya menyampaikan untuk tata cara penilaiannya ya. Jadi pada pembelajaran kali ini penilaian yang akan Bu Ririn lakukan adalah penilaian antar teman, kemudian penilaian keaktifan atau antusiasme peserta didik, kemudian penilaian untuk presentasi, kemudian penilaian LKPD, dan terakhir nanti ada post test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pembelajaran hari ini. Nah, kembali ke kegiatan berikutnya. Jadi setelah orientasi tadi, kamu kan sudah membaca artikel tadi ya. Nah, tugas kalian di sini adalah nanti kita akan mempertanyakan dan memprediksi bagaimana interaksi komponen biotik tersebut. Ya. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi bersama kelompok untuk melakukan penyelidikan terkait permasalahan interaksi antar komponen biotik. Nah, ini kelompok yang sudah saya bagi ya. Jadi kelompok 1 ada Cahyo, kemudian Aini dan Fadri. Kemudian kelompok 2 ada Erna, ada Fatim dan Iza. Kemudian untuk kelompok 3 ada Dwi, ada Dia, Hesti dan Asida. Silakan langsung bergabung dengan kelompoknya. Sudah ya? Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Oke. Untuk membantu, untuk membantu penyelidikan kalian, waktunya 20 menit ya. Jadi nanti untuk membantu kalian menjawab LKPD, kalian bisa membaca referensi-referensi yang sudah Bu Ririn sediakan atau dari buku lain yang relevan. Bagi kalian yang memiliki gaya belajar visual, silahkan kalian scan barcode di handout ya, atau klik link yang sudah Bu Ririn bagikan. Kemudian untuk yang audio visual, silakan kalian scan barcode untuk video pembelajaran kita. Ya, yang untuk kinestetik silakan menggunakan alat peraga tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan yang sudah Bu Ririn sediakan juga. Ya, silahkan bisa dimulai. Ini saya tampilkan untuk LKPD-nya. Sudah dapat LKPD semua ya? Sudah, Bu. Oke, silahkan dimulai untuk penyelidikannya.
Ada kesulitan dalam menjawab LKPD anak-anak? Enggak, Bu. Oke, kelompoknya Cahyo, ada kesulitan? Enggak, Bu. Kelompoknya Erna? Aman Bu, aman. Oke. Jangan lupa ya, petunjuk di LKPD-nya dibaca. Kemudian jangan lupa menuliskan nama kelompok kalian. Baik Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya masih ada 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke Bu Ririn. Mas doakan Mas sukses. Kemarin Tadi apa LKPD yang Bu Ririn tampilkan terlihat anak-anak? iya, Bu, sudah terlihat. Iya. Sudah selesai. Sudah selesai? Sudah, Oke. Bu. Bentar. Oke, berarti sudah selesai semua ya? Oke, Iya, Bu, sekarang sudah. waktunya untuk presentasi. Sudah, Bu. Nanti ya, untuk perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain bisa memberi tanggapan terhadap presentasi dari kelompok yang maju di depan kelas. Oke, bisa dimulai. Silahkan mulai dari kelompok siapa dulu? Saya, Bu. Fatim ya? Iya. Ya, silahkan. Tunggu, Bu, sebentar. Ya. Yang pertama itu fenomena apakah yang terjadi? Yang pertama itu adalah fenomena gagal panen. Kemudian populasi tikus meningkat. Kemudian petani tidak bisa mendapatkan hasil, Bu. Ya. Yang kedua, rantai makanannya itu bisa dimulai dari tanaman padi yang ditanam petani, kemudian dimakan oleh tikus, kemudian dari tikus dimakan ular, kemudian dari ular dimakan elang. Nah, elang ini kalau mati nanti akan diuraikan oleh dekomposer, Bu. Ya. Sudah, Bu, itu yang saya bisa jawab, Bu, sementara. Ya, terima kasih untuk kelompok Fatim ya, sudah baik. Berikutnya bisa dilanjutkan kelompok lain untuk maju mempresentasikan. Iya, silakan. Kelompok Cahyo. Ya, kelompoknya Cahyo, silakan. Ini saya yang baca, Bu, soalnya Cahyo masih ke toilet. Iya, silakan, enggak apa-apa. Jenis interaksinya itu yang bisa kami temukan. Ada tikus dimakan ular. Itu Iya. predasi, Bu. Terus ada ular dimakan elang. Itu predasi. Kemudian tadi dan lebah itu loh, Bu. Itu juga itu simbiosis mutualisme. Iya, kemudian berikutnya. Sudah, Bu, kami cuma bisa jawab itu, Bu. Iya, enggak apa-apa. Mungkin ada selanjutnya bisa dilanjutkan kelompok lain. Silakan kelompoknya Erna ya. Oh iya Bu, baik. Saya coba ya Bu ya. Ya. Jadi tadi itu kalau dari artikel yang saya baca Bu, pada jaring-jaring makanannya Bu ya, padi itu bisa dimakan oleh kupu-kupu ya Bu ya. Kemudian juga ada belalang. Terus nanti itu juga bisa dimakan oleh burung pipit Bu.
Padi juga bisa dimakan oleh tikus lah. Terus burung pipitnya itu dimakan oleh ular. Tikus kemudian ularnya ini Bu bisa dimakan oleh burung elang ya Bu ya. Ya. Nah, kadang tikusnya itu Bu juga bisa dimakan oleh burung hantu loh Bu. Jadi elang itu juga selain dia makan ular juga bisa makan burung hantu. Nanti kalau elangnya mati bisa jadi dekomposer Bu. Terus kalau yang ada di artikel tersebut tentang gagal panen itu Bu. Jadi karena di situ ada hewan itu ada tikusnya itu dimakan oleh ular Bu. Jadi ada interaksi di situ, ada predasi. Kemudian ular dimakan sama elang, di situ juga masuk Mas Bintang mati-mati ya interaksi dan predasi Bu. Lah, padi sama kupu-kupu ini Bu itu masuk simbiosis mutualisme Bu karena padinya dibantu oleh kupu-kupu untuk penyerbukannya, kemudian kupu-kupunya bisa ngambil nektar atau sari dari padi itu. Ini Bu yang dapat saya sampaikan hasil diskusi dari kelompok kami Bu. Oke. Sudah presentasi semua ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Nah, Sudah Bu. oke. Jadi Kok hasil Mas presentasi nggak kalian ya Kolom sudah Mas. bagus. Ya, sudah baik Mas, semua. kalau berapa mun kurang 10 menit kok. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah analisis dan evaluasi. Kira-kira bagaimana penyelidikan yang kalian lakukan tadi? Apakah ada kendala dalam penyelidikan tadi? Kelompoknya Erna? Tidak ada kendala ya? Ya, bagaimana? Alhamdulillah lancar Bu, cuma awalnya itu saat saya mau buka linknya itu jaringan agak lemot Bu, namun sampai ke belakang sudah lancar karena bisa baca dari wacana itu Bu. Iya. Terima kasih Erna. Jadi kendalanya di jaringan ya. Kemudian proses apa saja yang kalian gunakan untuk melakukan penyelidikan tadi? Kalian tadi melakukan kegiatan apa anak-anak? Mengamati, ya Bu, memprediksi ya Bu. Kaji literatur. Iya, setelah kalian membaca, kemudian tadi kan kalian ada di LKPD di situ ada mempertanyakan. Iya, kemudian kalian kan juga melakukan prediksi ya, bentuk interaksi apa yang ada dalam artikel itu. Ya Bu, seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu, di kelompoknya 2 ya Bu ya, memprediksi itu interaksi apa. Iya, berarti kalian sudah mempertanyakan dan memprediksi. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang bisa memberi kesimpulan terkait materi kita? Saya coba ya Bu. Ya, silahkan. Jadi kesimpulan pembelajaran di hari ini Bu yang bisa saya peroleh itu ada di dalam suatu ekosistem terjadi interaksi antara komponen biotik seperti predasi, simbiosis mutualisme, kemudian selain itu juga ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Itu Bu yang bisa saya simpulkan di pembelajaran hari ini. Iya, bagus sekali Erna, terima kasih ya. Nah, anak-anak, jadi tadi kalian dalam pembelajaran ini sudah belajar interaksi antar komponen biotik dan interaksi ini bisa kita lihat dalam rantai makanan ya. Jadi sebelumnya Bu Ririn juga sudah share ya handout dan media bahan ajar lainnya. Di situ rantai makanan ini apa? Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan deretan organisme dengan urutan tertentu. Ya, kalau kalian lihat di slide ini ada contoh rantai makanan. Ya, ada tumbuhan sebagai produsen, kemudian dimakan oleh konsumen 1, di sini adalah tikus, berikutnya ada konsumen 2 adalah ular, konsumen 3-nya adalah elang, kemudian elang kalau nanti mati tubuhnya akan diuraikan oleh dekomposer, yaitu jamur atau bakteri. Ya, kemudian kita juga belajar jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu apa? Dia adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan
kompleks ya. Jadi ada beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Ini di sini ada contohnya ya. Jadi ada tumbuhan dimakan belalang, kemudian ada juga yang dimakan juga burung pemakan biji, kemudian belalang ini dimakan laba-laba dan seterusnya. Ya, jadi gabungan rantai makanan yang saling berhubungan itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Oke. Kemudian dalam ekosistem itu terjadi aliran energi. Nah, aliran energi ini adalah perpindahan energi dari trofik satu ke trofik berikutnya. Jadi kita bisa melihatnya pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian energi itu akan semakin kecil seiring dengan kenaikan tingkat trofik. Kenapa ya? Kok dari produsen ke konsumen itu energinya semakin kecil? Karena konsumen itu hanya bisa mengambil 10% dari energi produsen, karena nanti pada produsen itu ada energi yang terbuang berupa panas ya, dan juga untuk aktivitas hidupnya. Nah, kemudian kita juga belajar piramida ekologi, yaitu piramida yang menunjukkan komposisi komponen biotik dalam suatu ekosistem. Di sini ada 3 ya nak ya, ada piramida jumlah, ada piramida biomasa, dan piramida energi. Oke. Nah, kemudian kalian juga belajar bentuk-bentuk interaksi tadi ya, bentuk interaksi antar komponen biotik. Ada netralisme ya, netralisme itu adalah hubungan antara 2 organisme yang tidak saling mempengaruhi. Kemudian ada predasi ya, di sini ada pemangsa dan ada dimangsa. Kemudian simbiosis, di sini ada simbiosis mutualisme di mana kedua organismenya mendapat keuntungan. Ya, seperti contohnya pada video ini ya, ada lebah dan bunga. Kemudian ada komensalisme di mana satu organisme mendapat keuntungan, organisme yang lain tidak untung ataupun tidak rugi. Contohnya adalah anggrek dengan tanaman inangnya. Kemudian ada parasitisme, ya, satunya untung, kemudian satunya rugi, ya, misalnya adalah benalu dengan pohon mangga. Kemudian nanti di handout itu ada pembahasan lebih dalam ya nak ya, terkait parasitisme itu ternyata ada parasitisme obligat, ada parasitisme fakultatif dan sebagainya, kalian bisa membacanya. Kemudian ada kompetisi, kompetisi itu persaingan ya, kompetisi itu ada kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik ya. Kemudian ada antibiosis, antibiosis ini di mana satu organisme akan menghambat pertumbuhan organisme yang lain ya, misalnya apa? Jamur Penicillium atau Penicillium chrysogenum yang menghasilkan senyawa antibiotik yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian kalau alelopati adalah ini ada tumbuhan yang bisa menghasilkan senyawa yang menghambat pertumbuhan dari tanaman yang lain. Misalnya adalah alang-alang, kemudian bunga kamboja itu ya. Jadi bisa menghasilkan senyawa ini. Nah, kemudian kesimpulan besar kita dari apa yang sudah kita pelajari tadi ya, ternyata terkait dengan artikel gagal panen itu kan disebabkan oleh keledakan oleh populasi tikus ya nak ya. Nah, populasi tikus kok bisa meledak seperti itu? Bisa kita prediksikan mungkin apanya nak yang berkurang? Kalau populasi tikus itu meledak jumlahnya, itu kira-kira kenapa? Nanti iya, produsennya akan berkurang, gagal panen tadi ya. Kemudian kira-kira kok tikus ini bisa meledak? Berarti kan ada apa nak? Konsumennya ya, predatornya si tikus ya. Bagaimana? Kurang. Iya, predatornya berkurang ya. Pinter sekali Erna dan Fatim ya. Jadi kalau ada gangguan pada interaksi antar komponen biotik, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem. Nah, oke. Anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham Ibu. Sudah paham ya? Oke, buat semua. Nah, sekarang Bu Ririn mau tahu ini sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Di sini ada post test ya. Silakan Bu Ririn sudah share link Google Form di WA kelas ya. Passwordnya adalah interaksi biotik. Silahkan dikerjakan. Waktunya
10 menit karena hanya 10 soal pilihan ganda. Baik, Ya, Bu. silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, sudah bisa Sudah, lihat Bu. hasilnya masing-masing ya? Iya, Sudah. Bu. Oke. Iya, Bu. Nah, sekarang Bu Ririn pengen tahu bagaimana refleksi kita terhadap pembelajaran hari ini. Coba ini dijawab ya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini anak-anak? Interaksi 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 komponen antar antar komponen komponen. biotik. Ya, benar. Interaksi antar komponen biotik. Kemudian, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Contoh-contoh interaksinya, Bu. Oke, contoh-contoh interaksinya. Ada yang lain? melakukan penyelidikannya, Bu. Iya, saat melakukan penyelidikan. Oke, terima kasih. Berikutnya, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Piramida ekologi, Bu, masih bingung. Oke, piramida ekologi. Nanti kalian bisa membaca handout atau melihat video yang sudah Bu Ririn share ya. Baik, Baik, Oke. Bu. Kemudian, saran kalian untuk pembelajaran kita selanjutnya supaya lebih menarik. Apa, Nak? Itu Bu mungkin ya Bu ya bisa langsung ke lapangan pingin lihat gitu Bu Oke, seperti siap apa ya. interaksinya. Iya, Ya, sambil Iya. jalan-jalan, Bu. Biar Ya, keluar ya, kelas, ya. Bu. Iya, siap-siap. sekali-kali Ya. di luar kelas ya Bu. Oke, berarti untuk pembelajaran berikutnya ya tentang interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik ya yang meliputi siklus biogeokimia, kita bisa mengamati langsung atau bisa langsung menuju ke sawah ya, melihat ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, terima kasih anak-anak karena waktunya sudah habis. Bu Ririn harus menutup pembelajaran kita. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Oke? Oke, Ya, terima Bu. kasih anak-anak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selesai. Ya, kita beri aplaus untuk Bu Ririn. Oke, baik. Sudah selesai. Selanjutnya Bu Widya. Ya Bu. Itu di belakang terima kasih itu sepertinya gambarnya pas bener gambarannya Bu Ririn. Iya. Iya, Bu. Bener. Pakai porpri, pakai rok, pakai jilbab, pakai kacamata. Terus seperti spek Bu Ririn itu ya. Oke. Baik Bu. Saya mau tanya dulu tadi. Pada saat Ibu menginstruksikan pada anak-anak untuk membuat kesimpulan, itu kesimpulannya LKPD nggih? Kesimpulan yang mana nggih, Bu? Yang tadi sebelum Ibu memberikan penguatan. Iya.